Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau kemarin tuh kita bikin NLP dan ELP, sekarang nih lab terakhir ya untuk course implement load balancing on compute engine ya. Jadi di sini tuh challenge lab, jadi nggak ada langkah-langkahnya. Tapi kalau aku tadi kerjain ini, aku sebenarnya tadi udah ngerjain cuy. Tapi emang tak kerjain ulang aja sih buat dibikin video. Nanti tuh langkah-langkahnya itu sebenarnya kita bisa ngambil dari si lab yang ada di sebelumnya cuy. Jadi kita tinggal copy paste aja, tinggal menyesuaikan penamaan-penamaannya doang. Kayak gini nih, instance name-nya harus sesuai kayak yang ada di sini, zone-nya juga harus sesuaikan sama yang ada di sini gitu. Jadi tinggal copy paste yang ada dari sini tapi namanya disesuaikan. Oke, gitu cuy. Aku tak coba start lab langsung ya yang di sini. Terus ini aku tak kecilin, launch with one credit. Oke, terus aku buka Safari. Oke, nah di sini udah ada keterangannya nih. Untuk instance name-nya nanti namanya Nucleus Jamshot. Oh, Jamhost jir. Jamshot emang FF 833 ya. Terus ada firewall rule-nya juga ada namanya permit TCP rule 541. Jangan beda. Kalau beda nanti pas di grading dia nggak bakal terdeteksi cuy. Nah, ini aku langsung login aja. Oke, I agree. Nah, jadi sebenarnya ini kita harus, aku nggak tahu ya bisa ngerjain di konsol atau enggak. Tapi tadi aku ngerjain sih di Cloud Shell ya. Jadi aku langsung buka Cloud Shell aja, activate Cloud Shell. Ini tak kecilin, Cloud Shell tak continue. Oke, nah ini tak authorize gitu. Terus diarahin ke dari record belum? Oh udah ya. Arahin ke akun yang B75 alias yang ini ya. Oke, jangan sampai salah ya anjir. Oke, ini tak gedein. Lanjut aku masuk ke projectnya dulu cuy. Aku coba cek project list. Oke, terus aku gcloud config set project ke project quick labs nya. Oke, sip, udah masuk ke project quick labs. Lanjut di sini tuh, bentar. Aku coba bacain ininya ya cuy, teorinya ya cuy. Jadi di sini tuh kita bakal ya, ada challenge. Ketimbang kita ngikutin step by step, kita bakal langsung dikasih objektifnya gitu. Terus juga nanti bakal di scoring secara otomatis lah kayak biasa. Nah, terus udah sih. Nah, buat yang bakal yang dites itu ya, kita bakal bikin satu instance doang. Terus juga bakal bikin load balancer, lebih tepatnya HTTP load balancer ya, atau application load balancer untuk di depannya di 2 web server. Jadi mungkin hasil VM akhirnya itu ada 3. Ini yang pertama bikin nggak tahu buat apa. Terus yang selanjutnya ini bakal bikin buat backendnya si load balancer gitu. Nah ini buat Oke, untuk regionnya itu ada di US Central 1 ya, terus zone-nya itu zone F ya cuy. Terus oke, aku coba ngerjain bikin instance-nya dulu. Oke, aku coba balik lagi ke sini, tak cek nih gimana nih cara bikin instance lewat CLI. Aku juga belum hafal jujur li. Oke, ini aku coba set region dulu ya teman-teman. Coba set region ke US Central 1. Bener nggak? Oke, region ke US Central 1. Terus zone-nya ke 1F gini. Oke, udah kelar. Lanjut aku bakal bikin instance yang ini ya. Nah, sini udah ada penjelasannya ya. Kita bakal buka sublime text dulu biar enak. Tak kasih base script. Nah, di sini untuk name-nya Nucleus Jamshot. Jamhost ya. Jamshot FF jir. Jamshot. Jamhost ya. Jamhost 833. Jadi www1 tak ganti jadi Jamhost 833. Zone-nya tak arahin ke Central 1F. Nah, text-nya dibiarkan default. Mesin type-nya tak kecilin jadi add to micro. Debian 11. Terus metadatanya ini tuh aku kosongin dulu.
karena memang belum butuh ya. Metadata aku kosongin gini. Aku coba kerjain ya teman-teman, semoga aman ya. Soalnya ini VM-nya memang belum ada isinya apa-apa cuy. Sebenarnya juga malah nggak perlu dikasih teks tahu. Aku coba hapus teksnya ya, yang ini. Aku coba kerjain ulang. Wah, already exist cuy, berarti udah berhasil kebuat ya. Kalau aku coba compute instance list, apakah sudah ada? Udah ada ya cuy. Oke lah, aman lah kalau gitu. Aku coba cek my progress. Oke, udah kelar ya. Lanjut di bagian task 2, kita bakal bikin application load balancer ya, atau HTTP load balancer. Nanti tuh kita bakal pakai web server itu Nginx ya. Kalau sebelumnya kita pakai Apache, kita bakal pakai Nginx cuy. Total Nginx-nya itu ada 2 ya, atau 2 VM atau 2 web server. Nah, tapi kalau diperhatikan, kalau yang modul kemarin kan di task 5 kan ya, yang bikin application load balancer kan. Nah, di sini kan dia pakai metadatanya kan lewat startup script kan ya, atau user data kan ya. Benar-benar ditumpahin, diketik di script kan. Nah, di sini itu kita bakal pakai user datanya itu dari suatu file gitu cuy, file startup sh ini yang isinya install Nginx kayak gini. Oke, aku coba copy dulu, terus coba paste di clear dulu, tak paste di sini. Jadi di sini udah ada file startup sh, kalau tak cat isinya itu install Nginx ya. Nah, jadi kita nanti kurang lebih kayak gini, kurang lebih kayak regionnya tak arahin ke US Central 1, terus mesin type-nya dibikin ke medium. Nah, terus di bagian metadatanya ini kan startup script kan ya. Nah, sebenarnya itu kita bisa tahu metadata ini diarahin ke local file ya. Aku tadi udah nanya ChatGPT, mana ya, ada error lagi, kocak. Bukan ini cuy. Nah, gini ya, metadata from. Di sini kan metadata sama dengan startup file kan. Nah, kita metadata from file gitu cuy. Oke, ini aku tak ganti sini full langsung ke bawah, terus ininya diganti file name-nya jadi startup sh gini aja, startup script startup sh, sama yang udah kita bikin sebelumnya yang di sininya. Oke, langsung aku coba kerjain di sini, region US Central 1. Bener nggak sih? Bener ya. Oke, bismillah. E2 medium. Oke, ini aku coba close ya. Oke, udah berhasil. Di sini udah bikin backend template. Kalau aku coba instance template, aku coba macet ya. Cloud compute instance template list, harusnya ada si template lb backend template ya. Nah, paket instance type-nya E2 medium. Nah, lanjut kita udah bikin template, lanjut kita bakal bikin manage instance groupnya cuy. Oke, aku coba copy dulu, tak taruh di sini. Nah, di sini kita namanya disamain aja lb backend group. Template-nya diarahin ke template yang sebelumnya, size-nya 2 mengikuti soal, sedangkan zone-nya aku ubah jadi central 1F ya tadi ya. Bener gak? Oke, US Central 1F. Oke, aku langsung paste di sini. Nanti dia bakal bikin instance group size-nya 2, atau hasilnya akan jadi 2 VM ya. Nah, selanjutnya sembari kita nunggu ini jadi, kita mempersiapkan firewall-nya nih cuy. Ini aku udah ada, aku copy lagi, tak taruh di sini. Nah, kalau kita cek di bagian soal di sini itu, kita harus pakai firewall rule-nya, namanya permit TCP rule 541 ya cuy. Aku copy, sini hanya ngubah namanya doang.
networknya default, actionnya allow, terus di directionnya ingress ya karena dia traffic masuk dari internet. Source range-nya ini ngambil dari IP IP si GCP health check ya kalau nggak salah ya, punya si Google ya sendiri gitu. Terus targetnya ke allow health check ya. Ini maksudnya apa? Di sini itu allow health check ini itu target dari si VM LB backend tadi pas kita awal bikin cuy. Jadi bakal langsung dimasukin ke list health check gitu sama si FW allow sama si health checkernya nanti cuy. Oke lanjut, langsung copy ini, kita bikin firewall. Oke, lagi creating. Jadi source-nya tuh dibiarkan default ya cuy, jangan diotak-atik ya. Nah lanjut kita bakal bikin static IP dulu untuk si load balancernya. Kita bakal pakai IP versi 4 dan flag global ya. Nah di sini kita bisa coba cek ngecek alamat IP statiknya berapa, 34898.151. Oke lanjut kita bakal bikin health checknya, namanya ini HTTP basic check. Terus health checknya protokol HTTP ke port 80 ya, port defaultnya si Nginx. Namanya dibiarkan sama aja, biarkan default. Nah lanjut kita bakal bikin backend service nih cuy. Kita bakal bikin backend service protokol HTTP, port name-nya HTTP, health check-nya ke HTTP basic check yang kita bikin udah bikin belum sih? Nah yang udah kita bikin sebelumnya ya. Inikah tadi? Ini ya. Terus kasih argumen atau flag global ya cuy. Gua nggak tahu ya fungsi global ini maksudnya apa ya. Apakah dia nge-allow diakses dari internet eksternal, dia nggak internet facing atau gimana, aku nggak tahu nih. Nah sembari nunggu ini kelar, aku coba jelasin yang bawahnya. Di sini lanjut kita bakal nambahin instance group yang udah kita bikin sebelumnya, si LB backend group ini ke dalam backend service, web backend service yang udah kita bikin di sini cuy. Nah tinggal copy aja, tapi di bagian zone ini kita sesuaikan lagi nih, US Central 1F ya. Oke langsung tak masukin si LB backend group ke dalam web backend service ya. Nah sembari nunggu, nah di sini ada, kita bakal bikin URL map buat nge-route incoming traffic atau incoming request ya ke backend service-nya kita. URL maps create web map HTTP, default service-nya ke web backend service. Oke aku coba copy. Oke sembari nunggu ini kelar, ngopi dulu cuy. Dulu tuh aku sehari minum Golda tuh bisa 3 botol cuy. Asli, pagi, siang, malam. Gulanya 15 graman. Ini yang dolce latte, sedangkan yang cappuccino tuh lebih gede tau. Berapa nih? Oh ini yang dolce latte ya. Yang cappuccino ini gulanya lebih gede cuy. Seandainya ini 15 gram aja aku minum 3 aja udah 45 gram tuh. Belum aku makan nasinya, makan yang lain. Sedangkan limit manusia tuh wajarnya kan 50 gram per hari kan. Hasil akhirnya ya jadi naik jadi 65 kilo. Oke balik lagi ke sini. Kita bakal bikin URL-nya, bikin URL maps-nya ya buat ngerouting traffic-nya. Oke dah jadi. Lanjut kita bakal bikin HTTP proxy buat nge-route request-nya ke URL map yang udah kita bikin sebelumnya. Gcloud Compute Target HTTP proxy create name-nya itu HTTP LB proxy ke URL map web map HTTP. Oke aku coba paste langsung. Oke kelar. Lanjut kita bakal bikin forwarding rules ya dengan nama HTTP content rule, pakainya nih alamat IP static si LB elastic IP yang sebelumnya kita bikin, terus diarahin ke target HTTP LB proxy, portnya jelas port 80 ya teman-teman.
tadi itu aku pas ini kan udah kelar kan ya logikanya kan ya, kita udah bikin load balancer frontnya, load balancernya plus backendnya kan, sama udah bikin forwarding rules, udah bikin routingnya. Tapi itu tadi pas aku nyoba submit di sini tuh aku ada error kalau health checknya tuh belum ngarah ke port 80 coy. Jadi aku ada benerin secara manualnya lewat konsol. Kayaknya aku udah jadi ya, aku coba cek my progress. Nah di sini kan kita disuruh bikin manage group with Nginx server. Oke, mungkin udah ada tapi memang belum kita tag. Aku coba cek langsung di sini ya teman-teman, di konsol load balancing sama VM ini harusnya ada 3 ya berarti ya. VM ada 3. Oke udah benar LB pack. Oke udah benar. Bener nggak ya? Bener sih. Name-nya yang buat tas kedua nih nggak harus no class jam host ya cuy, dibebasin. Zone juga udah bener 1F, dipakai di LB apa nih ya, cuma ada satu sih, dipakai di LB backend group ya. Nah udah aman. Begitu juga yang ada di load balancing. Di sini udah ada load balancernya satu, protokol HTTP, regionnya nah ini regionnya belum ada nih cuy. Gua nggak tahu nih kenapa nggak masuk ya. Terus untuk backendnya juga harusnya udah kebikin web backend service. Terus front endnya udah ada juga ya. Nah kalau aku coba buka addressnya, oke error ya cuy. Di sini tuh aman semua. Coba tak submit lagi ya, barangkali error udah ganti. Manage instance group with to Nginx web server. Ini udah bikin belum sih aku manage instance group? Oh ini dia. Jadi sebenarnya udah ada backend grupnya, tapi kita belum nyeting ke selected portsnya cuy. Kita perlu ngedit sedikit bagian portnya ini. Caranya itu tinggal diklik edit yang ada di sini, load balancer details, edit. Nah terus yo ilah bentar deh, tak kecilin bentar ya cuy. Instance group. Caranya gimana anjir? Coba masuk ke backend. Ke backend sini dulu berarti. Terus aku coba klik edit langsung di sini berarti ya, masuk ke web backend service. Nah, terus langsung tak edit. Kocak. Kita bakal coba ngedit si selected portnya ini. Padahal tadi sebelumnya di sini udah kita masukin gak sih cuy, di bagian backend ya. Bukan ini. Oh ini kali ya. Kita belum masukin portnya cuy. Oke nggak apa-apa. Meskipun dikerjain dikit tapi nggak apa-apa ya cuy. Bentar. Tadi aku tuh gimana ya cara gantinya ya? Oke aku coba submit lagi ya, barangkali errornya ganti. Soalnya tadi tuh errornya seingatku nggak gini jir. Tapi intinya masalahnya di port tadi sih. Oh bentar aku tahu. Bentar aku tahu. Apa karena load balancernya kita, instance-nya kita itu belum pakai firewall yang sesuai.
Udah sih harusnya sih. Tadi tuh aku bikin yang ini kan, allow health check. Terus tagnya juga udah allow health check, pas bikin firewall juga udah aman. Terus pas bikin backend service health checknya juga udah HTTP basic check ya. Ya ilah, ngapa ya, kocak. Wah, sumpah. Oke, aku coba masuk ke backend sini. Oke, aku coba refresh lagi ya cuy. Ini tuh, wah ini kayaknya internetnya nggak waras kah? Waras jir bisnet. Ntar aku coba close dah. Coba close dulu deh ininya, Safari-nya. Oke, aku coba buka konsolnya lagi. Tinggal ngubah port doang itu cuy, biar kedetek kalau sudah ada manage instance grupnya. Namingnya kan nggak ada nama, tahu, nama penamaan instance-nya tuh bebas, nggak harus ini. Yang ini mah yang pertama doang. Tas 2 ini nggak ada hubungannya sama tas 1 cuy. Ya ilah. Nah, ada tombol edit nih, tapi aku nggak tahu nih bener apa enggak. Wah bener nih cuy, di bagian health check ini kan belum kepilih kan, kita tinggal arahin ke HTTP basic check cuy. Terus initial delay-nya biar cepat tak kecilin aja ke 1 second ya. Terus langsung tak save aja langsung. Oke. Jadi si initial delay ini tuh kayaknya tuh delay pertama buat nge-health checknya cuy. Tapi karena VM-nya kita udah ready buat dicek health check, jadi ya initial delay dikecilin aja nggak masalah. Kecuali pas awal banget tuh 300 second ya wajar, karena pas instance pertama kali launch kan dia ada perlu install Nginx dan lain-lain kan. Jadi yang dikhawatirkan ketika initial delay-nya 1 sedangkan VM-nya tuh lagi install Nginx, ya pas kita ngakses ke IP publiknya ya Nginx-nya belum nyala karena masih installing gitu. Nah nanti si health check-nya nganggep si VM-nya itu unhealthy cuy. Padahal installnya itu bukan unhealthy, tapi memang belum ada Nginx-nya karena masih proses install gitu. Jadi ya ini tak kecilin aja, harusnya aman ya. Jadi berapa menit ya aku nyari tombol edit gini. Aku masih belajar cuy. Jangan dihina aja, jangan dimaki-maki, jangan dihina, jangan di dislike, jangan di unsubscribe. Ketawain boleh wis, ketawain boleh coy. Ini aku udah sukses nge-masukin si health check-nya ini, dan satu saya udah healthy. Kalau aku cek my progress lagi, tai lah, aku nggak mau anjir. Manage instance group bukan aku udah bikin ya, anjir lah, kocak. Bukannya tadi aku udah bikin anjir.
Bukannya aku tadi udah bikin ya. Tadi mic-nya jatuh, jir. Ini mic jatuh terus sumpah. Kayaknya keentengan deh, aku salah deh beli. Oke, aku coba list lagi. Harusnya ada tahu. Nah, itu kan LB backend group. Targetnya size-nya 2 backend template. Apa harus pakai nama Engine X kah? Aku coba submit lagi ya. Mungkin kita masih sampai gue jir kayak gini. Oke, sini udah ada ininya ya. Bentar. Tadi kan kita udah bikin pakai startup nggak sih? Bentar. Kalau aku coba buka VM secara manual. Ini bukan video tutorial nih, ini video tugas kuliahnya aku nih. Jangan berharap ngikutin aku langsung jadi ya cuy. Ini aku juga error jir. Oke, ini semuanya belum ada yang bisa dibuka ya, karena firewall emang gak ngizinin aku buat ngakses langsung. Tapi kalau aku coba cek di bagian ls startup harus bangsuy, kok ada spasinya? Oh, emang ada spasinya ya? Emang ada spasinya ya? Tahu aku nggak pakai spasi tahu. Emang bisa ya pakai spasi. Bentar, terus juga tadi kan aku pas bikin compute instance template tuh udah masukin ini kan, startup script, startup sh. Apa masih nggak mau ya cuy? Yo ilah. Bentar, aku coba tak balik lagi ke sini. Firewall kalau masih susah mending tak jadiin allow internet aja lah, allow from internet aja lah. Tahi lah, capek gue aja gitu kayak gini. Di sini IP range-nya kalau aku coba ya IP range-nya coba tak add ke semua internet ya, save. Nah, udah kelar. Kalau aku coba balik lagi ke VM, harusnya tuh kalau aku buka ininya tuh kan udah aman nih jir. Engine X nya udah berhasil ke install cuy, tapi sama dia masih nggak kedetek. Ngapa ya? Astagfirullahaladzim. Create to manage instance group with to Engine X web server. Kayaknya itu si load balancer ini dia nggak bisa ngakses ke load balancer ini nggak bisa ngakses ke dua VM yang tadi cuy. Load balancer yang tadi itu nggak bisa ngakses ke VM yang tadi, jadi dia nganggapnya itu nggak ada gitu. Anjay, orang udah bisa ya, bangsat nih GCP. Udah bisa coy, intelnya tuh pakai mata nih, anjir. Load balancer udah berhasil tuh udah ganti-ganti tuh. Anjay, ini laknat nih setan.
Ini nyerah aja we ya. Aku nyerah aja we ya cuy. Weh, selected portnya kok belum masuk. Oke, coba ya, sabar nih ya. Ini aku nggak salah ya, GCP-nya yang salah nih. Bentar. Portnya udah 80, front dan IP port nih kita nggak perlu ya karena portnya hanya 80. Backend configuration ini kita coba edit. Apakah ada perlu ngotak-ngatik port kah? Bentar. Aku coba cancel dulu bentar. Aku coba cancel terus coba tak edit lagi di bagian backend ini. Tak kecilin bentar. Di bagian portnya ini masih kosong. Aku coba isi 80. Terus wait, ini kalau coba tak update langsung bisa nggak? Oke, maksimumnya tak kasih 50 ya, coba ya. 50%. Terus update. Oke, updating ya. Map the port name HTTP to a port number. Caranya gimana ya? Show advance backend. Tadi bukannya udah kita edit ya cuy? Oh, dia masih balik lagi ke kosongan ya. Nah, portnya kan udah kepilih nih, port 80 nih. Aku submit lagi. Sumpah aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Tadi ente lihat sendiri kan, pas masih error, tapi web load balancernya tuh tetap kebuka anjir. Aku nggak tahu dia logikanya gimana. Seandainya memang belum ke config ya, tapi kenapa load balancer bisa kebuka? Tapi kalau load balancer kebuka, kenapa dia nganggap konfigurasi port 80 nya itu belum masuk anjir? Gitulah ya. Lih, kocak 35. Udah 100 ya teman-teman gitu. Jadi intinya ini ada errornya salah GCP nih anjir, sama salahnya aku ya, nggak sepintar itu ternyata aku ya cuy. Ini aku besok hari Rabu tuh ada deadline bab 123 TA, tapi aku belum nulis sama sekali. Udah amat lah anjing lah, nggak diajarin cara nulis, tahu-tahu dikasih tugas. Nah gitu ya teman-teman, tadi kita tuh berhasil bikin bikin instance pakai CLI, terus juga bikin load balancer, application load balancer termasuk front end, back end, firewall dan lain-lain, termasuk health check pakai CLI juga, dan jadilah application load balancer yang ada Nginx nya yang ada di back end nya gitu teman-teman. Ya udah 100, aku submit and lab gitu teman-teman. Kalau ada close, kalau ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.